Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Herin dan kali ini kita akan kembali bahas videonya dari Luis Prasetyo yang berjudul Gurunda Zuma ngamuk-ngamuk ke saya. Cek 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 gitu. Kita akan tonton videonya habis itu akan kita komentari guys. Cukup Anda ngobrol bicara dengan diri Anda. Sehatkah Anda yang mengimani Yesus adalah Allah itu sendiri yang datang dalam rupa manusia? Coba. Kalau Yesus itu adalah Allah itu sendiri, berarti dia bukan anak Adam. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini guys. Kali ini saya akan melanjutkan untuk membahas apa yang disampaikan oleh Pak Zuma. Jadi sebelumnya dia mengatakan bahwa di dalam Alkitab itu tidak ada ayat yang mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Bukan. Yang di kemarin itu sudah videonya ya. Jadi Zuma ini berkata tidak ada di Alkitab tuh Yesus berkata dia anak Tuhan. Jadi bukan anak Tuhan, bukan anak Allah guys. Nah, jadi kemarin itu sudah dibuat bedanya antara anak Tuhan dengan anak Allah ya. Ada bedanya. Sama dengan Anda katakan anak manusia dengan anak Luis, itu ada bedanya. Ya, jadi kalau Anda mau tahu bedanya, Anda bisa tonton video saya yang sebelum ini. Anda hanyalah Yesus adalah anak manusia. Dan dia menuduh katanya orang Kristen menyangkal bahwa Yesus itu adalah anak manusia. Nah, dari video itu maka saya membuat Ini dia perlu sampaikan yang mana yang kata-kata. Jadi gini, Luis ini ya kelemahannya dia tuh suka tidak mengerti dengan apa yang orang sampaikan. Orang ngomong A, dia tanggapi B. Gitu. Contoh yang tadi barusannya dia katakan kan, orang Kristen tidak mengakui kalau Yesus adalah anak manusia. Itu statementnya mana? Zuma ngomong gitu kan? Nah, jadi nanti kita akan lihat guys, apa sebenarnya yang dikatakan oleh Zuma ini. Counter attack yang mana saya katakan bahwa ini loh ayat-ayat yang ada di Alkitab yang menyatakan bahwa Yesus itu anak Allah, tidak hanya anak manusia. Mendengar hal itu kemudian dia ngamuk-ngamuk guys. Dia marah-marah sama saya. Jadi ada 3 termin guys ya. Anak manusia, anak Allah, ya kan? Anak Adam, ada 3. Anda harus tahu beda-beda masing-masing ini ya. Yang mana anak manusia atau anak Adam, yang mana anak Allah. Ini harus tahu bedanya, nanti akan saya sampaikan. Katanya bahwa Yesus itu sebenarnya anak manusia, bukan anak Allah. Dan saya menuntut untuk mempertemukan, tolong dipertemukan sama orang Kristen yang berpikir bahwa Yesus itu bukan anak manusia. Dan kemudian dia ngomong gini, ya udah pergi aja di depan cermin, kemudian lihat aja dirimu sendiri. Kan kamu percaya bahwa Yesus bukan anak manusia. Ajaranmu bukan percaya bahwa Yesus adalah anak manusia. Nah, ini sebuah hal yang membuat saya bingung dengan orang ini. Sebelumnya saya pikir dia mengerti tentang iman Kristen ya. Tapi ternyata dari statement-statementnya terbukti bahwa dia nggak ngerti apa-apa. Kita langsung aja nonton videonya guys. Ya, jadi dia minta supaya saya mempertemukan siapa namanya ini? Luis ya. Billy. Oh ya Luis. Jadi Adinda Luis ini minta gitu loh. Saya mempertemukan dia dengan seseorang yang mengatakan bahwa Yesus itu bukan anak Adam. Apa jawaban saya kemudian? Jawaban saya kemudian adalah tidak perlu. Yang Anda butuhkan, Saudara Luis, adalah cermin kaca. Anda harus berhadapan dengan diri Anda. Berbicara antara diri Anda dengan bayangan Anda yang ada di dalam cermin. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Anda tidak perlu mencari orang lain yang mengatakan bahwa Yesus itu bukan anak Adam. Kenapa? Ya cukup diri Anda aja yang berbicara dengan diri Anda di depan cermin. Karena Anda mengatakan, iman Anda menyatakan, ya konsep iman Anda mengatakan, Yesus itu adalah anak Allah yang adalah Allah itu sendiri. Berarti dengan sendirinya Anda mengakui
Yesus itu bukan anak Adam. Karena Anda mengatakan, iman Anda mengatakan Yesus adalah Allah itu sendiri. Oke, ini saya mau breakdown lagi. Saya gini, yang dimaksud oleh Zuma ini, ya, Luis ini harus jangan bingung-bingung gitu. Maksudnya itu harus konsisten, ya, harus jelas. Apakah Yesus ini Allah? Apakah dia anak Allah? Apakah dia anak Adam? Apakah dia anak manusia? Karena itu beda, guys. Itu beda. Kalau Allah itu bukan anak Allah, ya. Allah Bapa, anak Allah berarti anak Bapa. Jadi nggak mungkin anak adalah Bapa, nggak mungkin. Anak Allah adalah Allah, itu nggak mungkin. Apalagi anak manusia, apalagi anak Adam. Karena Adam itu ciptaan, anak manusia itu ciptaan. Allah pencipta, paham ya? Bagaimana bisa Anda menyamakan antara anak Adam yang merupakan ciptaan dengan Allah yang merupakan pencipta? Jadi di sini sudah jelas. Jadi si Zuma ini pengen nyindir Luis. Logikanya dipakai dong gitu. Anda harus bisa bedakan antara pencipta dengan ciptaan gitu. Masa pencipta disamakan dengan ciptaan gitu kan? Nah, itu poinnya di situ sebenarnya. Jadi nggak ada yang dia katakan tadi itu Luis itu tidak mengakui Yesus sebagai manusia, itu nggak ada, ya. Zuma ini pengen Luis ini konsisten, ya, harus jelas. Jadi jangan bingung gitu. Ini semua disamakan, padahal itu jelas ada perbedaan, guys. Artinya buat apa orang lain untuk Anda cerca yang mengatakan bahwa Yesus itu bukan anak Adam? Cukup Anda ngobrol, bicara dengan diri Anda. Sehatkah Anda? Ini bedanya kalau yang orang yang dikatakan Zuma itu, ya, itu dia kan itu agak membingungkan, guys. Memang membingungkan karena nggak jelas gitu. Itulah akibat kita menyamakan antara pencipta dengan ciptaan. Akhirnya bingung sendiri, ya kan? Ada yang betul-betul dualisme, jadi sekaligus anak manusia, ya juga alias anak Adam juga sebagai anak Allah, bahkan Allah itu sendiri gitu, tigalisme malah, ya kan? Ada yang mengatakan tidak, dia bukan anak manusia, bukan anak Adam, tapi dia tuh anak Allah dan Allah itu sendiri itu. Jadi itulah membingungkan gitu. Makanya dalam Islam semua jelas. Jadi Islam tuh tahu siapa yang anak manusia, siapa yang anak Adam, siapa yang anak Allah. Dalam artinya, karena ingat ada kata-kata yang perumpamaan gitu. Karena gini, saya buat di video kemarin tuh di mana orang-orang Yahudi itu dikatakan sebagai Allah. Di Allah menyebut orang-orang Yahudi di kitab Tauratnya Yahudi itu sebagai Allah. Itu klaim Yesus. Yesus tuh dituduh kan, kamu menyamakan dirimu dengan Allah. Karena Yesus berkata, aku dan Bapa adalah satu, gitu kan? Aku dan Bapa adalah satu. Mereka menuduh, kamu menyamakan dirimu dengan Allah. Yesus pengen berkata tidak. Kenapa? Alasannya karena kamu, kata Yesus, dalam hukum Taurat, kitab Taurat, kamu juga dikatakan Allah. Kamu juga disebut Allah dengan Allah gitu. Allah menyebut orang-orang Yahudi ini sebagai Allah. Apa kamu Allah? Kan tidak. Maka ketika aku sebut, jadi Yesus juga waktu itu menyebut dia dirinya anak Allah. Dan ada dua di situ. Yesus sebut dirinya anak Allah dan juga aku dan Bapa adalah satu. Jadi bukan berarti Yesus itu Allah. Itu hanya perumpamaan. Sama kayak perumpamaan ketika Allah menyebut orang-orang Yahudi ini di kitab Taurat itu sebagai Allah, guys. Ini bukan berarti mereka Allah dan bukan berarti Yesus Allah. Yang mengimani Yesus adalah Allah itu sendiri yang datang dalam rupa manusia. Coba. Kalau Yesus itu adalah Allah itu sendiri, berarti dia bukan anak Adam. Karena yang disebut anak Adam itu adalah anak manusia 100%. Nah, sekarang kembali kepada... Jadi ini ketegasan, harus tegas dong, jelas itu, bedakan gitu. Jangan samakan semuanya. Jadi pencipta disamakan dengan ciptaan, burung samakan dengan kucing gitu. Nggak beda, guys. Harus bisa kita belajar untuk bedakan antara semuanya itu. Adam, Yesus Anda akui 100% manusia atau dia adalah Allah itu sendiri? Jadi jangan pelin-pelan. Anda butuh kaca untuk bercermin. Jadi nggak perlu orang lain. Nah ini nih, statement ini yang bikin bingung. Bikin bingung apa? Bikin bingung siapa sebenarnya yang imanin, siapa yang sotoy dengan imannya orang. Istilahnya gini, siapa yang beriman, sopo sing beriman, sopo sing kemeruh. Itu dalam bahasa Jawanya. Saya kan mengimani tentang Yesus itu adalah 100% Tuhan dan dia 100% manusia. Nih, ini di sini dia Luis sudah
keluar dari bilangan matematika. Anda paham ya? Suatu benda itu adalah 100%. 100% itu adalah utuh ya. Ingat, 100% itu utuh. Ingat ya. Suatu benda itu 100%. Misalnya meja. Kalau kita sebut meja, itu 100% meja. Ya. Jadi nggak ada 100% meja, 100% kursi. Nggak ada, guys. Paham ya? Kalau Anda ambil meja, itu 100% meja gitu. Paham ya? Jadi kalau kita lihat satu benda itu 100% nilainya. Makanya 100% itu bulat utuh 100%. Nah, jadi kalau ada dua benda, berarti 100% meja, 100% kursi. Paham ya? Jadi nggak ada 100% meja, 100% kursi itu adalah jadi satu tuh nggak ada, guys. Nah, lalu misalnya kalau ada ya karena kan kita tahu Tuhan itu kan pencipta, manusia itu ciptaan. Ingat ya, manusia itu ciptaan, Tuhan itu pencipta. Jadi Anda harus bisa bedakan. Nah, misalnya satu lagi. Jadi kalau 100% manusia, 100% Tuhan, itu harus dipilih salah satu. Nggak bisa dua-duanya. Kenapa saya katakan begitu? Karena manusia ciptaan, Tuhan pencipta. Paham ya? Jadi dia tuh 100% pencipta atau 100% ciptaan. Ya kan? Nah, kalau kita bagi dua itu sebenarnya ada 50% 50%. Jadi nggak ada 100% 100% itu nggak ada. Jadi kalau udah ngomong 100% 100% itu berarti ada dua benda yang berbeda, dua oknum yang berbeda. Ya kan? Kayak saya nih, saya 100% manusia. Nggak ada ceritanya saya 100% manusia, 100% kucing, nggak ada itu, guys. Ya kan? Nah, tapi kalau saya 100% manusia, saya 100% apa ya, misalnya setan, itu nggak ada. Jadi yang 100% setan itu adalah sifat saya. Jadi sebenarnya saya itu manusia. Jadi maksud saya itu gini, guys ya. Benda itu dihitung sebagai 100%. Jadi nggak ada angka bilangan 100% Tuhan, 100% manusia. Nah, kecuali kalau termin berubah, itu masih bisa lah. Tapi kita akan breakdown lagi ya. Nih. Kita ambil contoh kayak perubahan kayak dari kepompong, ulat ya, ulat, kepompong, kupu-kupu. Saya sering buat di video saya itu tentang bahas tentang ini, ulat, kepompong, kupu-kupu. Nah, ulat itu adalah 100% ulat. 0% kepompong, 0% kupu-kupu. Ya kan? Dia belum berubah. Nah, ketika dia berubah jadi kepompong, berubahlah dia. Jadi 100% kepompong, 0% ulat, 0% kupu-kupu. Jadi nggak ada ceritanya dia tuh. Jadi ulat tuh nggak ada ceritanya ulat itu 50% kepompong, 50% ulat gitu. Nggak ada. Dia tetap 100% ulat, guys. Nah, sama misalnya kayak Anda tahu Batman. Batman itu kan awalnya dari Bruce Wayne gitu. Atau Clark Kent jadi Superman. Nah, Bruce Wayne adalah 100% Bruce Wayne manusia. Ya kan? 100% ya itulah ibaratnya 100% Bruce Wayne gitu, manusia, orang biasa gitu kan. Nah, kalau dia berubah jadi Batman. Nah, dia 100% superhero gitu. Atau Superman lah gitu kan. Jadi Clark Kent adalah 100% manusia, tapi dia 0% Superman karena dia belum berubah jadi Superman, guys. Gitu. Ketika dia berubah jadi Superman, baru dia 100% Superman, 0% Clark Kent. Karena udah berubah. Sama kayak zat lah misalnya. Air adalah 100% air, 0% uap. Ya. Air, 100% air, 0% uap. Ketika berubah jadi uap, airnya hilang, jadi 0% air, 100% uap. Jadi nggak ada ceritanya air itu adalah 100% air, 100% uap. Uapnya belum ada gitu. Jadi dia terus berubah dulu. Ya kan, berubah seluruhnya gitu. Nah, kalau mau setengah bisa 50% manusia, 50% Tuhan bisa kalau dia setengah-setengah gitu. Jadi bilangan yang bisa terima itu adalah 50% 50%. Untuk satu benda bilangan utuh itu dihitungan 100%. Ya, satu bilangan utuh. Anda harus belajar matematika karena ini biar nggak paham ya. Satu benda atau oknum itu adalah 100% nilainya. Ya. Kalau dia terbagi dua, ya berarti 50% 50%. Nggak ada 100% 100%, nggak ada. Kalau udah ada sebut 100% 100%, berarti ada dua oknum yang berbeda di situ. Ya. Yesus 100% manusia yang tepat. Allah 100% Tuhan. Dua oknum. Jadi Yesus itu 100% manusia, Allah 100% Tuhan.
Nggak ada ceritanya Yesus 100% manusia, 100% Tuhan. Karena kalau mau dikatakan pun dia 100% Tuhan, anggaplah, kita anggap kita setuju Yesus 100% Tuhan. Dia harus berubah jadi Tuhan. Kan umat Islam mengakui dia tuh akan berubah jadi Tuhan nanti gitu. Nah, ketika dia jadi Tuhan, ya anggaplah benar, ya walaupun itu salah, baru dia dikatakan 100% Tuhan gitu. Jadi apa ya saya katakannya, kecuali misalnya gini, bahkan ya kayak ada tahu waria atau banci gitu kan, itu nggak bisa dikatakan 100% laki-laki 100% wanita, nggak bisa. Banci atau waria adalah 50% laki-laki 50% wanita, 50% guys nilainya. Nah kecuali kalau berubah, laki-laki berubah jadi wanita, nah itu laki-laki itu 100% laki-laki 0% wanita. Ketika dia berubah dari wanita, berubah jadi 0% laki-laki 0% wanita. Jadi dari angka bilangan matematika, Louis sih sudah nggak ngerti akan bilangan matematika. Yang ada itu adalah 50% 50%. Nggak ada bilangan 100% 100% untuk satu oknum. Ya. Jadi makanya Zuma tadi tidak benar itu. Sangat benar sekali malah. Jadi belajar matematika, belajar logika. Yang benar adalah Yesus 100% manusia, Allah 100% Tuhan. Jadi nggak bisa dikatakan Yesus 100% manusia, 100% Tuhan. Karena dia belum berubah jadi Tuhan gitu kan. Karena dia memang, dan kalau mau dikatakan pun setengah-setengah, 50% 50%. Nggak ada bilangan 100% 100% gitu. Nah, kalau 50% 50% juga nggak bisa. Karena dia belum berubah gitu kan. Karena kan diakui, kan katanya Allah berubah jadi manusia. Berubah guys. Ada perubahan. Ini bukan dalam, kayak, ada paham ya? Antara waria atau banci, itu kan laki-laki yang ke wanita-wanitaan atau wanita yang ke laki-lakian. Itu banci atau waria. Ada yang laki-laki berubah jadi perempuan setelah dioperasi plastik atau sebaliknya. Jadi Anda harus paham dengan matematika ini. Makanya di sini Louis bingung dia. Kalau kita Islam jelas, Yesus adalah 100% manusia. Dia adalah anak manusia, anak Adam. Nah, anak Allah di sini terminnya adalah bukan anak Allah, Allah itu sendiri. Jangan kan Allah sendiri. Anak Allah dalam artian kandung atau apapun tidak. Jadi seperti Allah menyebut kita semua sebagai anak-anaknya, juga dengan Yesus. Cuman Yesus adalah anak yang istimewa karena dia adalah utusannya. Kita kan bukan. Ya kan? Itu harus dipahami, guys. Semua orang Kristen yang otaknya benar dan beres, semua orang Kristen yang berpegang pada ajaran Kristen sejak dulu, sejak ini Zuma belum lahir pun, sejak agamanya belum ada, Kristen itu mengimani bahwa Yesus itu 100% Tuhan. Dia adalah anak Allah dan dia adalah 100% manusia. Dia adalah anak manusia. Anak Allah banyak di Alkitab. Kalau dia ada Allah 100% Tuhan, berarti kita semua Tuhan. Paham ya? Lah kok ini nyuruh saya pergi di depan cermin lalu tanya sama diri saya sendiri. Kalau saya tanya, ya jadinya begini. Louis, sebenarnya kau ini mengimani anak Tuhan, Yesus anak Tuhan atau anak manusia? Ya saya jawab dua-duanya dong. Memang iman Kristen tuh percaya dua-duanya. Makanya kalau nggak tahu tentang iman Kristen, jangan sotoy Pak Zuma. Anda mengatakan orang Kristen seluruh dunia mengakui bahwa Yesus bukan manusia. Bukan, dia bukan nggak tahu iman Kristen. Dia menyuruh Louis ini agar realistis. Ya, tegas dong gitu. Yesus ini anak manusia atau anak Tuhan gitu. Karena Tuhan itu pencipta, manusia ciptaan. Adam ciptaan. Anak Adam berarti anak ciptaan. Ngerti ya? Anak yang diciptakan gitu. Adam ciptaan berarti anak ciptaan. Kalau anak Tuhan berarti anak pencipta. Paham ya? Anak pencipta dengan anak ciptaan itu beda. Anda harus paham lah akan jadi apa ya, logika terus main di sini. Ambil dong ambil kutipan itu buku-buku Kristen. Apakah orang Kristen hanya mengimani Yesus adalah anak Allah? Tidak. Yesus itu diimani sebagai anak Allah. Dia juga adalah seorang anak manusia. Jadi Louis ini gagal berpikir ya, gagal menangkap apa yang disampaikan Zuma. Zuma itu tidak mengatakan seperti itu sama sekali, tapi dia nangkapnya begitu. Memang kita buktikan di banyak video saya tuh Louis itu memang nggak bisa mengerti menangkap apa yang disampaikan orang lain, guys.
Anda kalau mau membahas Kristen harus melihat dari sudut pandang orang Kristen. Jangan kemeruh, jangan sotoy. Bahas Kristen dari sudut pandang Kristen, nggak bisa begitu. Paham nggak? Ya, Anda tahu ya, karena sudut pandang Kristen, mau sudut pandang Kristen, mau sudut pandang Islam, itu ada dinamikanya. Anda katakan sudut pandang Islam sekalipun, ya. Islam yang siapa dulu? Apakah Islamnya Syiah, Islamnya Sunni, Islamnya Muhammadiyah, Islamnya NU, Islamnya apa? Imam yang satu atau imam yang dua atau imam yang keempat? Islam yang mana gitu? Dalam Islam sendiri ya, itu ada banyak tafsiran, pandangan gitu. Nah, Kristen juga begitu. Ada pengikut Mormon, ada saksi Yehova, ada Katolik, Protestan dan sebagainya. Jadi nggak bisa kita, itu tidak bisa dimonopoli, nggak bisa guys, monopoli gitu. Nah, makanya adalah agama tuh kita tuh harus memakai logika ya. Jadi rambu-rambu itu misalnya ada tafsiran dari pendeta atau ustadz. Nah, kita harus kaji itu. Ya, kaji itu tafsiran masuk akal apa tidak. Makanya kalau kita tidak diajarkan untuk ikut ustadz 100% dalam artian kita manut aja, enggak, kita harus pakai logika kita. Ini yang sampai ustadz ini benar apa tidak. Makanya kita adakan komparasi, kita adakan perbandingan dengan ustadz lainnya dan juga dengan Quran dan hadis sendiri. Jadi kita tuh nggak gampang percaya dengan ustadz itu aja guys. Ya apa kata ustadz belum tentu benar. Tapi kalau mereka tidak, mereka betul-betul berpegang pada apa kata pendetanya gitu kan. Kan kalau kayak gini kan bikin malu gitu loh. Istilahnya gini, itu tuh sama kayak saya bilang gini, orang muslim itu percaya bahwa Yesus mati disalibkan. Itu iman orang muslim. Nah, tanggapan kalian bagaimana? Pasti bilang, oh Louis ini soto. Nah, itu nggak nyambung malah lari ke situ. Yang disampaikan Zuma tadi jelas ya. Louis itu realistis dong. Ini anak manusia apa anak Tuhan? Karena anak manusia itu ciptaan. Anak Tuhan itu adalah anak pencipta gitu. Jangan bingung sendiri guys gitu. Itu maksudnya Zuma. Jadi Louis sih memang menangkapnya kurang guys dalam orang Islam aja percaya kok Yesus. Kalau Yesus itu tidak disalibkan, masa Louis bilang Yesus salibkan? Nah, sama nih. Orang Kristen tuh percaya Yesus 100% Tuhan, dia 100% manusia. Lalu ini datanglah Zuma ngomong, Yesus itu di orang Kristen tidak diakui dia sebagai 100% manusia. Ayo kita lihat bukti dalam Alkitab. Alkitab yang diimani orang Kristen yang tidak diimani oleh... Sekali lagi ya, Zuma tidak ada ngomong ke situ sama sekali. Ya, dia hanya mengatakan kalau begini harusnya begini. Ingat ya, harusnya. Misalnya kalau anak Tuhan, ya harusnya bukan anak manusia. Itu maksud Zuma tuh seperti itu. Bukan dia katakan, Louis ajarannya ini mengakui kalau Yesus itu anak Tuhan, tapi bukan anak manusia. Bukan, tapi harusnya. Nah, berarti kan saya langsung Zuma tuh mengatakan memang Louis ini mengakui bahwa Yesus itu anak Tuhan dan anak manusia. Tapi kan harusnya nggak begitu. Itu maksud Zuma loh. Harusnya kalau kamu berkaca depan cermin Louis ya, Yesus tuh bukan anak Tuhan, tapi cuma anak manusia harusnya gitu. Tapi kan Louis mengakui dua-duanya. Itu dimaksud oleh saudara Zuma ini sebenarnya guys. Zuma, tapi Zuma toh sotoy tentang Alkitab. Mari kita cek. Oke, kita akan mulai dari Yohanes 1 ayat 1. Dikatakan di sini padamu. Ini pun dia sering saya bahas ya. Coba kita lihat struktur bahasa kata. Coba, ada masalahnya nggak dengan kalimat ini? Pada mulanya adalah firman. Ingat, firman adalah kata-kata ya, speech. Firman itu speech, kata-kata. Saya berfirman berarti saya berkata-kata. Kita bahas dulu firman ya. Pada mulanya adalah firman. Nah, anggap ada suatu misalnya saya yang lain itu, Bobby yang lain. Itu adalah firman. Jadi, bukan firman, dia belum firman kan? Jadi pada mulanya dia itu adalah firman. Jadi Bobby yang lain ini, diri saya yang lain ini, pada mulanya adalah kata-kata saya, firman saya gitu. Nah, saya tanya, firman saya yang mana yang jadi saya yang lain itu? Saya ngomong terus nih, saya berfirman terus nih. Kata-kata yang mana? Apakah kata-kata yang mana tadi barusan nih? Atau yang ini? Ya. Atau ini? Jadi yang mana? Yang berubah jadi, itu yang Anda pahami. Firman yang mana yang berubah jadi Yesus? Kedua, kalau seluruh firman, ya,
Berarti semua kata-kata itu dikumpulin gitu. Berarti saya bisu dong gitu. Jadi setelah itu kata-kata saya berubah jadi saya yang lain, saya bisu habis itu. Kenapa? Karena sudah berubah jadi yang lain gitu. Paham ya? Jadi ada dua pertanyaan di situ. Yang mana gitu firmannya? Nah, itu keanehan pertama. Yang kedua, pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Anda melihat ada yang aneh nggak di sini, guys? Bagaimana bisa sesuatu yang bersama-sama dengan Allah itu adalah Allah? Paham ya? Louis bersama-sama dengan saya. Apakah Louis itu saya? Kan tidak. Makanya firman dengan Allah itu beda. Ada firman, ada Allah. Firman bukan Allah. Kenapa? Karena bersama-sama dengan Allah. Ya, kata-kata saya bukan saya. Kata-kata adalah sesuatu yang lain. Saya adalah orang yang mengeluarkan kata-kata. Kata-kata bukan saya, tapi itu kata-kata saya. Paham ya? Kata-kata saya bukan saya, tapi adalah hasil dari yang perbuatan saya. Nanti ya, kata-kata saya gitu. Karena kata-kata saya ini bisa menyakiti orang, bisa buat orang senang gitu kan. Efek dari kata-kata saya gitu. Apa yang mau saya sampaikan ya? Jadi intinya adalah kalau sudah dikatakan bersama-sama dengan Allah, firman itu bukan Allah, guys. Paham ya? Karena kalau kata-kata itu adalah Allah, berarti ketika firman itu keluar, ya kan? Lalu Allah pergi nih, atau kita pergi. Kata-kata saya itu tinggal di situ kan? Ini saya ngomong di sini nih, lalu saya pergi. Kan kata-kata saya ada keluar dari mulut saya nih, kata-kata saya udah bertebaran nih. Tiap saya ngomong di mana itu kata saya bertebaran di situ, tinggal di situ. Kan mungkin kata-kata saya nih saya tarik lagi gitu kan? Jadi suatu yang sudah keluar, bahkan kata-kata itu hilang kan? Setelah kita ngomong kan udah hilang kata-kata itu. Yang kata-kata kita ngomong tadi itu hilang gitu. Jadi kata-kata itu adalah suara. Suara itu kan kecuali direkam ya, itu beda. Nah, jadi secara kalimat struktur bahasa ini sudah tidak masuk akal. Susah dicerna logika, guys. Pada mulanya adalah firman. Firman itu sama-sama Allah, dan firman itu adalah Allah. Maaf, ini logika saya nggak bisa menerima. Mulanya adalah firman, NRK logos. Pada mulanya adalah firman, logos. Kai logos en prostonteon, yang artinya di sini firman itu bersama-sama dengan Allah. Oke, satu lagi saya lupa sampaikan. Menurut dari 74 pakar Alkitab dari Universitas Harvard. Jadi ada guys ya, 74 pakar Alkitab yang mereka tuh meneliti, mengkaji tentang Alkitab. Dari pakar Kristen sendiri ya, dari Universitas Harvard. 74 orang tuh membahas tentang itu. Mereka dibikin acara Yesus Seminari dan lainnya, dan mereka menemukan kalau ayat-ayat kayak gini nih ayat tambahan. Jadi mereka tuh menemukan ada ayat yang baru ditambahkan di Alkitab kemudian, yang Alkitab mula-mula tuh nggak ada, guys. Nah, ini adalah salah satunya di antaranya. Kaiteos en hologos, dan firman itu adalah Allah. Nah, firman di sini siapa? Ya kita tahu firman itu adalah Yesus. Kalau nggak percaya ya baca aja sendiri secara lengkap ya. Iya Pak. Firman itu adalah Allah, bukan Yesus. Pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Dan ayat yang ketiga, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala. Nah, coba. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dan segala yang telah jadikan. Ya, coba. Kapan Yesus menjadikan ibunya? Kapan? Maria tuh, jadi contoh Maria aja lah ibunya. Kapan Yesus menjadikan Maria? Yesus aja dijadikan lewat Maria. Paham ya? Anda pakai logika Anda. Yang cocok, makanya yang cocok untuk menjadikan itu, ya, tidak ada satupun dijadikan oleh Dia itu adalah Allah, bukan Yesus, guys. Beda. Yesus jangan lagi menjadikan apapun itu. Ibunya saja nggak mampu dia jadikan, gitu kan? Coba. Yang telah dijadikan. Jadi di sini firman itu adalah Allah, dan firman itu adalah Yesus ya. Kemudian di ayat 14 dikatakan, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat. Firman itu telah menjadi manusia. Firman yang mana jadi manusia gitu. Makanya ada yang lain mengatakan Allah bukanlah manusia, juga bukanlah manusia. Saya udah bahas video kemarin ya. Bukanlah.
Jadi kalau ada kata bukanlah, berarti tidak pernah berubah jadi itu. Contoh, mana kalimat yang benar ya? Ulat adalah kepompong, adalah kupu-kupu, atau ulat bukanlah kepompong, bukanlah kupu-kupu. Ingat, ulat berubah jadi kepompong loh. Bisa berubah jadi kupu-kupu kan? Berarti ulat adalah kepompong. Ulat kepompong adalah kupu-kupu, guys. Paham ya? Ulat adalah kupu-kupu. Gitu loh. Sesuatu yang berubah itu dikatakan pakai kata adalah. Jadi bukan kata bukanlah gitu. Contoh, ini kalimat sederhana lagi ya. Bruce Wayne adalah Batman. Clark Kent adalah Superman. Kenapa? Karena Bruce Wayne bisa jadi Batman, Clark Kent bisa berubah jadi Superman. Tapi Bruce Wayne bukanlah Superman. Clark Kent bukanlah Batman. Kenapa? Karena Bruce Wayne tidak pernah berubah jadi Superman dan Clark Kent tidak berubah jadi Batman. Paham ya? Makanya kata bukanlah itu berarti tidak pernah berubah, guys. Makanya ada kontradiksi di sini. Ya kan? Nah, dan firman itu telah menjadi manusia dan dia diam di antara kita dan kita telah melihat kemuliaannya. Ingat tadi firman bersama-sama dengan Allah kan? Tiba-tiba firman itu adalah Allah. Bagaimana bisa sesuatu yang bersama-sama dengan Allah itu adalah Allah gitu? Sesuatu yang bersama-sama dengan saya adalah saya gitu kan? Makanya Anda harus paham ini, guys. Kalau sekalipun itu kata-kata saya, itu bukan saya. Kata-kata saya bukan saya. Saya adalah orang yang melakukan kata-kata itu. Kata-kata itu bukan saya, guys. Yaitu kemuliaan diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Jadi kemuliaan itu diberikan pada dia. Berarti dia nggak punya kemuliaan sebenarnya. Karena kemuliaan itu diberikan gitu. Yang punya itulah yang punya kemuliaan sebenarnya. Makanya dia bisa memberikan kemuliaan itu kepada orang yang tidak punya, guys. Paham ya? Jadi kalau ada diberi, berarti ada pemberi. Ingat, ada yang diberi, ada yang pemberi. Pemberi itulah yang punya kemuliaan sebenarnya. Nah, sebagai anak tunggal Bapa. Anak tunggal Bapa. Bukanlah Bapa. Saya punya anak tunggal, punya anak itu bukan saya, guys. Jadi kalau ada orang mengatakan anak tunggal saya tuh apa logikanya ngawur udah. Kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Nah, firman itu telah menjadi manusia. Firman yang adalah Allah telah menjadi manusia. Nah, sampai di sini kita lihat nih, yang mana firman itu. Nah, berarti ketika firman itu, anggaplah ini benar ya, anggap. Anda buang logika Anda dan anggap ini benar ya. Nah, jadi ketika jadi firman, itu dia 100% Tuhan. Ya, karena firman itu adalah Allah kan. Ketika dia jadi manusia, itu dia berubah jadi bukan 100% Tuhan lagi. Tadi kan kalau firman itu kan 100% Tuhan, 0% manusia. Ingat ya, bukan 100% Tuhan, 100% manusia. Tapi ketika firman itu, yang Allah tadi katanya itu Allah ya, padahal itu bukan, karena bersama-sama. Bagaimana bisa bersama-sama dikatakan sebagai Allah. Nah, itu adalah 100% Tuhan, 0% manusia. Karena belum berubah di manusia, dia belum berubah di manusia. Jadi firman itu masih 0% manusia. Tapi 100% Tuhan, anggaplah kan. Nah, ketika dia berubah di manusia, firmannya jadi 0. Karena dia sudah bukan firman lagi. Bukan Tuhan lagi berarti, bukan Allah lagi. Karena dia sudah berubah. Makanya adalah Yesus itu, manusia itu adalah 100% manusia, 0% Tuhan. Paham ya? Jadi karena dia sudah berubah gitu. Sesuatu yang berubah itu bukan yang asalnya lagi. Sama kayak ulat itu 100% ulat, 0% kepompong, 0% kupu-kupu karena belum berubah. Ya. Nah, kalau ulat berubah di kepompong, masih setengah berubah itu ya. Itu berarti 50% ulat, 50% kepompong. Ulat nih mau berubah atau kepompong mau berubah di kupu-kupu, udah keluar badan setengah gitu. Udah ada sayapnya, tapi masih ada kepompong ya guys. Itu berarti 50% kepompong, 50% kupu-kupu gitu. Gak bisa Anda katakan itu 100% kepompong, 100% kupu-kupu karena dia belum berubah jadi sempurna jadi kupu-kupu dan belum berubah dari kepompong yang sempurna, belum, masih berupa setengah kepompong ya guys. Makanya setengah kepompong, setengah kupu-kupu itu hitungan 50% 50%, gak ada 100%. Yang kali kalau Yesus 100% manusia, 100% Tuhan, berarti dia tuh dua oknum. Sebenarnya dia cuma satu oknum. Paham ya? Satu oknum Yesus itu kalau mau dipaksakan juga ya. Itu berarti 50% manusia, 50% Tuhan kalau mau dipaksakan. Karena hitungannya satu.
Oknum Yesus itu kan satu tuh. Satu. Nah, berarti dia 50% manusia, 50% Tuhan, kalau mau dipaksakan juga. Tapi makanya guys, ini membingungkan sebenarnya. Tapi kita paham. Ya, jadi yang bikin bingung itu mereka. Kita paham. Jadi ini tidak ada ya bilangan itu yang 100% manusia, 100% Tuhan itu nggak ada. Kalau dikatakan satu, itu adalah dua oknum. Yang adalah Yesus menjadi manusia, dan ini iman orang Kristen dari dulu. Yang artinya Allah, firman yang adalah Allah. Allah itu jadi manusia dalam Yesus. Jadi Yesus tidak hanya anak Allah, tetapi dia juga anak manusia. Dia adalah keturunan Adam. Saya akan bahas ya besok nih, mulai dari Yesus keturunan Adam. Guys. Yesus keturunan Maria. Maria ya, dia gini apa namanya? Dia tidak punya bapak. Nasabnya nggak ada, guys. Yesus nggak punya nasab. Ingat, nasab itu dijatuhkan kepada bapak ya, kepada ayahnya. Nah, jadi makanya saya katakan Yesus ini adalah ciptaan yang unik gitu. Gak bisa dikatakan dia tuh sebenarnya Yesus itu ya dikatakan anak Adam itu gantung, guys. Karena dia dari sisi Maria saja, nggak lengkap. Sesuatu manusia ciptaan yang tidak lengkap, silsilahnya Yesus. Dia nggak punya nasab laki-laki, gitu loh guys. Semuanya punya kan, kecuali Yesus. Adam sampai di Yesus. Bagaimana ketemunya? Saya akan bahas itu. Tapi tidak pernah orang Kristen memahami bahwa Yesus itu bukan anak manusia. Itu hanya asumsi Zuma, itu hanya asumsi dia menuduh katanya orang Kristen nggak percaya Yesus adalah anak manusia, dan dipikir itu adalah iman Kristen. Itu Padahal itu bukan seperti itu. Louis saja nggak paham kan? namanya sotoy. Coba tanya ke pendeta yang ada di dunia ini, dan jika dia memang Kristen yang benar, maka dia akan mengakui Yesus adalah manusia. Bahkan dalam pengakuan iman rasuli yang dipercaya orang Kristen sejak Islam belum ada, udah percaya bahwa Sejak Islam belum ada ya. Saya tak gini, Louis ini nggak ngerti Islam loh ya. Islam belum ada kata dia. Saya tanya sekarang. Nabi Isa agamanya apa? Adam agamanya apa? Nabi Nuh agamanya apa? Mereka semuanya Islam. Islam itu sudah ada sejak manusia pertama diciptakan Adam itu Islam. Paham ya? Nah, Nabi Muhammad itu bukan bawa ajaran agama baru. Dia meneruskan ajaran nabi-nabi sebelumnya. Paham ya? Jadi Allah atau Allah itu mengutus nabi-nabi untuk mengajarkan agama Islam kepada pemeluknya. Cuman syariatnya tentu berkembang. Ya, sesuai dengan kemauan Allah tentunya. Syariatnya berkembang, ditambahkan, digenapi gitu kan, disempurnakan. Yesus menggenapi hukum Taurat, Nabi Muhammad menyempurnakan semuanya. Jadi ada alurnya guys. Jadi ketika Yesus cuma menggenapi hukum Taurat, Nabi Muhammad menyempurnakannya. Karena mereka satu rangkaian, sama-sama semuanya diutus oleh Allah guys. Allah jadi mereka tuh mengajarkan satu agama yang sama, yaitu Islam. Makanya mereka nabi-nabi itu beragama Islam. Yesus adalah manusia, begitu loh. Kita akan cek dalam kitab Yohanes ini. Kita akan fokus Yohanes lah. Di kitab Yohanes, saya akan menunjukkan bahwa di kitab Yohanes, Yohanes mendeskripsikan Yesus sebagai anak Allah. Sekaligus Yesus adalah anak manusia. Oke, kalau kita ketik di sini ya, anak Allah. Oke, di sini kita lihat banyak banget yang ada. Dan di sini kita lihat Yohanes menuliskan Yesus adalah anak Allah dalam beberapa bagian. Saya ambil pertama dalam Yohanes 1 ayat 18. Dikatakan tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah, Yesus yang adalah anak Allah. Kedua, dikatakan di sini lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa manusia. Anak Allah siapa? Yesus. Yohanes 1 ayat 34. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, ia inilah anak Allah. Siapa ini? Yesus. Di sini huios to teo. Kalau Anda lihat ayat lain, anak Allah juga kita. Manusia juga disebut anak Allah, guys. Anak Allah itu udah banyak gitu. Anak Allah, Yesus gitu. Yohanes 1 ayat 36. Lihatlah anak domba Allah. Yohanes 1 ayat 49. Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel. Jadi anak domba juga, guys. Anak domba. Anda tahu domba, anak domba Allah. Jadi Yesus itu kan gembala sekaligus anak domba Allah. Kenapa anak domba? Karena dia adalah gembala, pemimpin para domba. Di posisi Yesus adalah pemimpin dari domba, pengikutnya gitu. Siapa yang punya gembala sekaligus dombanya? Allah. Maka dikatakan anak domba Allah. Ya.
Dia sama dengan domba-domba yang dikelolanya. Cuman karena posisinya sebagai gembala, ya makanya dia dikatakan gembala gitu. Tapi dia kan anak domba juga, guys, anak domba Allah sebenarnya. Tanda-tanda ya. Dan selanjutnya lagi, di dalam Yohanes 3 ayat 18. Sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Anak tunggal Allah. Dalam Yohanes 5 ayat 25 kan. Nah, perkataan anak tunggal. Anak tunggal itu Anda ngerti nggak anak tunggal? Makanya saya katakan ya, logika kita nggak bisa menerima, guys. Makanya banyak para mualaf tuh ya, anak tunggal. Kalau anak tunggal berarti nggak ada anak yang lain. Tapi faktanya buka Alkitab tuh anak Allah banyak. Anak-anak Allah tuh banyak di Alkitab. Katakan bahwa orang-orang mati akan mendengar suara anak Allah dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Sampai di sini kita lihat, bahkan masih banyak lagi bagaimana Yohanes mendeskripsikan Yesus sebagai anak Allah. Tapi apakah Yohanes di sini tidak mendeskripsikan Yesus sebagai anak manusia? Oh, jelas enggak. Yesus juga anak manusia dari sudut pandang Yohanes. Kita akan klik lagi di sini. Kita ketik anak manusia. Kita akan masuk ke dalam Injil Yohanes. Dalam Injil Yohanes, anak manusia banyak banget. Nah, saya ambil Yohanes 1 ayat 51. Lalu kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Siapa anak manusia dalam hal ini? Ya ini. Nah, kalau kita breakdown lagi ya, Yohanes menyebut Yesus kadang-kadang sebagai anak manusia, kadang-kadang sebagai anak Allah. Nah, harusnya kita paham ya, ini adalah sesuatu yang bukan kontradiksi. Sebenarnya kan kontradiksi sebenarnya. Karena anak manusia pasti bukan anak Tuhan. Anak Tuhan pasti bukan anak manusia. Karena manusia itu ciptaan, Tuhan itu pencipta. Ini kontradiksi. Tapi kalau Anda pahami maksud Yohanes di sini adalah ya, anak Tuhan di sini, anak Allah di sini bukan anak Tuhan ya, sekali lagi maaf. Anak Allah itu adalah dalam artian majas. Ya seperti tadi gitu. Ketika orang Yahudi di kitab Taurat dikatakan sebagai Allah, itu bukan berarti mereka Allah. Bahkan Allah itu kan bukan anak Allah lagi. Tapi majas. Sesungguhnya Yesus adalah anak manusia. Ya, yang benar real itu Yesus anak manusia. Anak Allah itu adalah label yang diberikan Allah kepada dia. Juga beberapa yang lain juga disebut juga anak-anak Allah gitu. Banyak anak Allah dalam kitab, guys. Adalah Yesus dalam bahasa Yunani-nya ton uion tou anthropo. Kalau tadi Theo karena Tuhan, to Theo. Nah, sekarang to anthropon. Yesus anthropon, manusia. Dia adalah anak manusia. Yohanes 3 ayat 13. Tidak seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada dia yang telah turun dari surga, yaitu anak manusia. Yohanes 3 ayat 14. Dan sama seperti manusia meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus. Nah, sama kayak gini. Anak manusia dengan anak setan, ya itu berarti nggak bisa dua-duanya dong. Nggak bisa seorang itu dia anak manusia, sekaligus anak setan, ya. Kecuali kalau dia nikah nih. Saya nggak tahu ya, ada yang pernikahan. Kalau saya meyakini ada. Kita nggak usah ngomong setan lah, jin lah ya. Anak manusia dan anak jin gitu, yang gampang ya, nggak usah setan lah. Karena nggak ngerti Anda, setan itu adalah jin juga sebenarnya. Tapi jin yang kufur, yang kafir itu setan, yang suka mengganggu manusia. Nah, kita ngomongnya jin aja lah. Nah, kalau anak manusia dan anak jin, berarti kan setengah manusia, setengah jin dia. Nah, berarti dia tuh, saya nggak tahu ya, apakah dia sebagian kelihatan, sebagian tidak gitu kan. Karena dia kan harus pilih alamnya. Jin alamnya gaib, manusia alamnya alam real gitu, bukan alam gaib. Makanya dia di mana dia tempatnya? Kalau dia setengah manusia, setengah jin. Nah, tapi kalau Anda lihat manusia utuh, itu berarti dia 100% anak manusia, 0% anak jin. Nah, jadi jadi kalau dikatakan, kalau ada yang mengatakan kalau ada anak manusia dikatakan kamu anak jin atau anak setan karena kelakuannya jahat misalnya. Ingat, dia anak manusia loh. Nggak ada dia pernah nikah dengan jin gitu kan, atau berhubungan dengan jin. Tapi dia kadang orang marah dikatakan dia tuh anak jin atau anak setan gitu. Padahal dia nggak pernah nikah dengan setan gitu kan, orang tuanya. Sama-sama orang tuanya dua-duanya manusia murni. Nah, Anda harus paham di sini. Berarti anak setan ini bukan dia tuh keturunan setan. Paham ya? Atau bukan berarti dia setan itu sendiri. Tapi kelakuannya kayak setan, guys. Majas, perumpamaan. Jadi yang realnya dia anak manusia.
Anak setannya itu adalah majas karena kelakuannya. Sama seperti ini. Yesus tuh realnya anak manusia. Anaknya Maria itu real. Ya kan? Yang nggak real, yang cuma label anak Allah itu bukan berarti dia anak Allah dalam real. Tapi cuma label gitu guys. Sebutan. Sama kayak Allah menyebut anak-anaknya banyak di Alkitab. Paham ya? Ini sama lalu kita tadi gitu. Udah, itu aja dia bukan anak manusianya, bukan anak setan. Apalagi setannya sendiri gitu kan. Sama kayak Yesus, itu dia bukan berarti anak Allah yang dalam artian anak Allah yang itu, tapi hanya label, apalagi bukan Allah itu sendiri, guys. Itu kalau Anda pakai logika ya. Ditinggikan siapa? Yesus. Yohanes 5 ayat 27. Dan ia telah memberikan kuasa kepadanya untuk menghakimi. Nah, ingat, Yesus diberi kuasa untuk menghakimi. Diberi kuasa. Kenapa diberi kuasa? Karena dia nggak punya kuasa untuk menghakimi, makanya diberi dulu. Paham ya? Dia diberi. Yang punya kuasa siapa sebenarnya? Orang yang memberi. Saya memberi kuasa kepada orang untuk ngambil uang. Berarti saya yang punya kuasa. Dia nggak punya. Saya kasih dia, baru dia punya kuasa. Berarti saya bisa ngambil suatu kuasa aja kan gitu. Paham? Jadi Anda harus paham. Jadi pemberi itulah yang punya kuasa sebenarnya. Nah, untuk menghakimi, Anda baca lainnya ya. Yesus berkata, nanti ketika anak manusia bertahta di atas tahta kemuliaannya, Yesus berkata di anak manusia ya, jadi anak manusia nanti bertahta di atas tahta kemuliaannya. Nah, kamu ya ke-12 kepala suku Israel akan ikut bersamaku untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Yesus hanya akan menghakimi ke-12 suku Israel, bukan yang lain. Dan ikut bersamanya itu adalah ke-12 kepala suku Israel. Jadi nanti ada 13 orang yang menghakimi, guys. 13 orang yang menghakimi 12 suku Israel. Yesus dan 12 orang kepala suku Israel, guys. Jadi Yesus tidak menghakimi seluruh manusia, tidak. Karena ia adalah anak manusia. Yohanes 6 ayat 27. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup kekal yang akan diberikan anak manusia. Nah, ini coba, ini ada dua oknum sini, ya. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materainya. Dia disahkan oleh Bapa Allah dengan materainya. Materai punya siapa? Punya Bapanya, punya Allah. Yang disahkan siapa? Yesus, anak manusia. Berarti anak manusia bukan Bapa, bukan Allah. Karena di sini ada dua posisi. Bapa, Allah mensahkan Yesus dengan materainya. Paham ya? Ada dua oknum di sini, guys. Jadi bukan berubah gitu. Kalau berubah berarti dia tuh udah nggak ada lagi Allahnya, berubah di manusia. Lalu dia berubah lagi di Allah, manusianya hilang, guys. Ini tidak gitu loh. Ini tetap ada dua posisi di sini. Allah yang mensahkan, memberi materai, dan anak manusia yang disahkan dan diberi materai, guys. Gitu loh logikanya. Ada dua oknum di sini. Jadi 100% manusia, 100% Tuhan itu nggak ada. Yang ada Yesus itu anak manusia, 100% manusia, 0% Tuhan. Tuhannya 100% Tuhan siapa? Yang memberi materai, yang mensahkan. Yang disahkan itu 100% manusia, 0% Tuhan. Paham di sini ya? Padamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materainya. Siapa? Yesus. Yohanes 6 ayat 53. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darah. Nah, maksudnya adalah ya, jika kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak punya hidup dan hidupmu. Maksudnya itu harus ikuti dia gitu. Apa yang diucapkan Yesus itu harus diikuti gitu. Makanya diperumpamakan dengan makan dagingnya dan minum darahnya. Karena darah dan dagingnya itu ya, itulah yang digunakan untuk berdakwah gitu, guys. Ya. Itu membuktikan kalau dia cuma anak manusia. Karena dia punya daging dan punya darah, guys. Kamu tidak mempunyai hidup dalam dirimu sendiri. Siapa? Yesus dalam pengorbanannya kayu salib. Yohanes 6 ayat 6. Bukan, itu nggak ada hubungan sama pengorbanan di kayu salib ya. 62. Dan bagaimana jikalau kamu melihat anak manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Ya Yesus. Yohanes 9 ayat 35. Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka. Kemudian ia bertemu dengan dia dan berkata, Percayakah engkau kepada anak manusia? Siapa di sini? Yesus. Telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Tetapi Yesus menjawab kepada mereka. Sampai di sini, teman-teman. Telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan.
Berarti sebelumnya Yesus belum mulia. Dan habis itu dia dimuliakan. Berarti ada yang memberinya kemuliaan. Ingat, ketika saya dimuliakan, berarti ada yang memberi saya kemuliaan. Berarti Yesus itu diberi kemuliaan. Nah, siapa yang memberi kemuliaan? Bapaknya. Jadi ada saatnya nanti Bapaknya memberikan Yesus kemuliaan. Sehingga dia dimuliakan. Berarti ketika nanti pun akan tiba saatnya, itu Yesus belum tetap ada dua oknum guys, yang memberi kemuliaan dan Yesus yang dimuliakan. Harus tahu bahwa di dalam Alkitab Yesus itu anak Allah, tetapi dia juga anak manusia. Dan semua orang Kristen percayakan hal ini. Saya juga percaya bahwa ya, cuman harus paham anak manusianya yang bagaimana dulu, anak Allahnya bagaimana dulu, gitu kan? Jadi ada satu yang real, ada satu yang perumpamaan. Nggak bisa dua-duanya real, nggak bisa guys. Sama kayak tadi anak manusia dengan anak setan nggak bisa dua-duanya real, kecuali memang dia secara fisik memang setengah manusia setengah setan gitu kan. Tapi kalau ada manusia dikatakan anak setan, itu hanya karena kelakuannya, itu dia sebenarnya bukan anak setan dalam artian real, tapi cuma majas guys. Yesus adalah anak Allah dan dia adalah anak manusia. Dia yang adalah Allah itu sendiri datang ke dunia dalam rupa manusia, dia menjadi manusia. Jadi pertanyaannya, Yesus itu anak Allah atau anak manusia? Ya, dua-duanya. Dia 100% Allah, dia 100% manusia. Dia 100% anak Allah, dia 100% anak manusia. Loh, gak mungkin dong. Kalau kamu bilang bahwa Yesus anak Allah, berarti dia bukan anak manusia. Kalau dia anak manusia, berarti dia bukan anak Allah. Nah, orang model begini tidak percaya tentang kemahakuasaan Tuhan. Ini nggak ada hubungan dengan kemahakuasaan. Ini ngomong tentang logika, tentang bahasa. Ciptaan dengan pencipta itu beda. Ya, Tuhan pencipta, manusia ciptaan. Ini nggak ada hubungan sama kemahakuasaan itu. Justru ketika Allah berubah jadi manusia, dia kehilangan kemahakuasaannya. Terbukti, Yesus nggak punya kuasa lagi kan, sehingga dia diberi. Ingat, dia diberi kuasa oleh Allah. Dan dalam beberapa kasus banyak dia nggak punya kuasa. Contoh, dia tidak berkuasa atas orang-orang Israel. Dia tidak berkuasa kepada bangsa Yahudi, bahkan kepada bangsa Romawi. Bahkan dia tidak berkuasa atas diri sendiri gitu. Paham ya? Dia bisa menguasai dirinya. Dalam artian dia tuh masih tergantung sama orang lain. Tergantung sama ibunya, dikasih makan minum ibunya, tergantung juga dia tuh nasibnya, nyawanya sama orang lain gitu guys. Jadi justru ketika Tuhan jadi manusia, itu menghilangkan kemahakuasaannya. Tuhan ya, itu kan nggak boleh tidur. Jangan tidur. Merem aja nggak boleh dia guys. Itu buktinya dia tuh maha kuasa. Saya nggak maha kuasa. Kenapa? Saya ada tidurnya, butuh makan, butuh minum. Saya tidak punya tidak maha kuasa. Nah, jadi kalau Tuhan ya sedetik aja dia berubah di manusia, itu dia sudah kehilangan kemahakuasaannya. Paham ya? Karena manusia itu tidak maha kuasa, guys. Ya, makanya ahli sosok Yesus, dia butuh makan minum. Dia butuh tidur. Tuhan nggak bisa tidur sama sekali, nggak bisa meleng sama sekali guys. Karena kan kalau Tuhan tidur atau meleng, apa yang terjadi? Kita aja lagi berkendara nggak boleh sedetik pun tidur, gitu kan? Ngantuk aja kita disuruh berhenti supaya selamat gitu. Nah, makanya saya katakan ya, Tuhan itu kalau dia berubah dari manusia itu kehilangan kemahakuasaannya. Terbukti pada diri Yesus. Saya tanya balik, Allahmu bisa nggak saat ini dia ada di Jakarta, kemudian dia saat ini juga ada di New York? Pak Zuma, bisa nggak Allahmu? Nah, ini saya katakan ya, ini nggak masuk akal. Ya, kalau Allah ada di New York dan Jakarta, itu berarti ada dua oknum. Jadi Allah tuh harus membagi dirinya sendiri jadi dua, paham ya? Nah, jadi itu nggak berubah guys namanya. Kalau dia ada di Jakarta dan ada di New York, ini pakai logika aja sebenarnya ya. Kalau ada orang atau Tuhan itu berada di New York dan dalam artian dua oknum berarti kan, satu yang ada di Jakarta, satu ada di New York gitu kan. Nah, itu artinya dia belah dua gitu, jadi dua oknum. Nah, sementara Yesus katakan, jangan katakan siapapun sebagai bapa di bumi ini, hanya ada satu bapamu yang di surga. Berarti Yesus bukan bapa karena dia di bumi pada waktu itu. Nah, jadi memang ada dua di sini, ada Yesus, ada Bapa, yang satu di surga, yang satu lagi di bumi. Nah, jadi ini adalah dua oknum yang berbeda, bukan sama gitu.
Satu bapaknya, satu anaknya. Sama kayak saya punya anak di di Binjai. Anak saya bapaknya di Pekanbaru gitu guys. Jadi paham di sini ya. Makanya itu ada dua tempat, satu surga, satu lagi dunia. Nah, apa ya? Jadi Tuhan tuh guys ya, gini saya kasih tahu ya. Tuhan, jadi gini, Anda sering mendengar ini agak berat sedikit ya, tapi ini bisa berkaji pakai logika guys ya. Gini, coba Anda bayangkan ya. Tuhan itu kan maha besar. Ya, kita sering sebut sebagai Tuhan maha besar. Ini sebenarnya kajiannya luas guys. Jadi ini pakai logika. Jadi kalau Anda baca satu hadis ya, saya sudah pernah buat di video-video sebelumnya. Kita ngomong tentang arasnya Allah saja, singgasananya Allah. Itu bagaimana besarnya ya. Jadi bumi itu seperti cincin. Langit pertama itu luasnya seperti padang pasir. Jadi cincin bumi tadi, yang besar sebagai cincin bumi tadi, lempar ke padang pasir. Bumi itu cincinnya, padang pasir itu langit pertama. Nah, langit kedua adalah bumi, digabungkan langit pertama itulah cincin, langit kedua padang pasirnya. Gitu terus sampai ke langit ketujuh, sampai di atas langit ketujuh. Yang ketujuh itu adalah langit ke-6, 5, 4, 3, 2, 1 sampai bumi itu dicampur ya, dijadikan satu. Itu sudah cincin dan dilempar padang pasir. Padang pasirnya adalah langit ke-7 besarnya gitu. Nah, terus padang pasir itu adalah lautan samudra, lautan air. Nah, itu besarnya gitu lagi gitu. Nah, di atas lapisan samudra, lapisan air itu baru singgasana Allah. Ingat ya, kita mau ngomong tentang Allahnya, tapi singgasananya, arasnya gitu, yang dijunjung oleh 70 malaikat. Itu besarnya adalah yang tadi itu. Lapisan air atau samudra, langit ke-7 sampai langit ke-6, 3, 5, 4, 3, 2, 1 sampai bumi itu jadi ke satu seperti cincin lempar padang pasir. Padang pasir itu adalah arasnya Allah. Bayangkan besarnya Allah. Nah, kita pakai logika sana ya. Ini sebenarnya logika yang sebenarnya mirip-mirip tapi tidak bisa kita samakan persis karena skala kan besar. Karena ngomong skala galaksinya itu udah luar biasa besarnya, apalagi ngomong skala yang tadi itu langit kedua, 3, 4 sampai 7 gitu kan, besarnya luar biasa guys, nggak bisa kita bayangkan sebenarnya, tapi ini hanya sedikit saja logika gitu kan. Nah, Anda bayangkan bagi bagi kita nih, Anda hidup di bumi kan, ini saya kasih logika guys, Anda hidup di bumi, saya sekarang ada di Pekanbaru, di suatu tempat yang namanya daerah Kubang Raya, tempat saya sekarang. Saya di kota Pekanbaru, di daerah namanya Kubang Raya. Nah, jadi ada tempat lain namanya, anggaplah kota Bangkinang. Bukan kota Pekanbaru ya, kota Bangkinang. Nah, saya bukan di Bangkinang, saya sekarang ada di Pekanbaru. Anggaplah berusaha Kubang Raya, Pekanbaru adalah kota Pekanbaru gitu. Di suatu tempat di Pekanbaru. Ada kota lain Bangkinang. Nah, saya sekarang ada di Pekanbaru, bukan di Bangkinang. Tapi ada suatu sosok yang besarnya bumi. Bumi ada di mana? Bumi ada di Pekanbaru dan Bangkinang. Karena bumi besarnya lebih besar Pekanbaru dan Bangkinang. Paham ya? Paham ya? Nih, ruangan ini. Kita pakai logika guys, ruangan ini. Di sebelah sana itu ada bak tempat cuci piring. Sudut sana ada speaker, sudut kiri saya ada speaker, sudut kanan saya itu ada bak cuci piring. Nah, bak cuci piring ada sebelah kanan saya, ya kan? Speaker sebelah kiri saya, beda tempat. Nggak bisa. Jadi kalau Anda mau ke bak mandi, Anda bak cuci piring Anda ke arah sana. Kalau Anda mau ke speaker, Anda arah sana. Tapi rumah menempati semuanya. Ya, rumah jadi kalau Anda tanya di mana rumah? Jadi jadi rumah ini kan besar gitu. Dia ada di tempat bak cuci piring juga ada di situ. Jadi apakah dia di sebelah sana? Enggak. Coba rumah tempat bak cuci piring sama speaker, apakah dia di sebelah situ? Enggak. Apakah dia di sebelah situ? Enggak. Dia menutupi semuanya, guys. Nah, paham ya? Ini ngomong tentang skala. Makanya kenapa anggaplah kita nggak menyamakan Allah itu dengan makhluk ya. Anggaplah ada sesuatu yang saya sebut itu yang besarnya lebih besar daripada, ya besarnya anggaplah ya sebesar bumi lah minimal, atau lebih besar daripada bumi ya, ada di bumi kita suatu benda atau apapun itu yang besarnya lebih bumi, yang dia tuh ada di bumi kita. Karena besarnya dia akan menutupi
Jakarta dan New York. Bahkan sampai ke Inggris ya kan, saking besarnya dia gitu. Anggaplah pesawat UFO atau apapun itu ya, yang besar gitu kan. Nah, apakah dia berada di Jakarta? Iya. Apakah dia berada di New York? Iya. Dia ada di tempat sekaligus. Kenapa? Karena dia besar. Bagian tubuhnya ada di satu di New York, ada di Jakarta, satu lagi. Tapi itu tetap dia kan, karena masuk dari bagian tubuhnya. Itu yang menjelaskan kenapa Allah itu ada di mana-mana. Ini kasih kata rahasianya guys. Pakai logika. Jadi hadis yang disampaikan Rasulullah kita tahu. Jadi menjadi logis kenapa? Karena ukuran skalanya itu guys. Tapi Anda bisa membayangkan Allah itu sebagai makhluk ya. Karena dia bukan makhluk guys. Tapi kalau kita lihat komparasi skalanya itulah. Makanya bukan berarti Allah itu membagi dua dirinya. Jadi Allahnya Islam ya, Allahnya umat Islam itu ada di Jakarta juga, ada di New York juga. Bahkan bukan cuma ada di Jakarta, New York. Dia ada di sudut sana, di Pluto ada dia. Di mana ada dia. Kenapa? Karena ukurannya itu guys. Sesuatu yang besar, big gitu kan. Makanya kita sebut sebagai Allah Maha Besar. Karena Anda tahu, singgasananya aja gitu. Besar singgasananya aja. Atau pijakan kaki, aras tuh pijakan kaki sang raja ya. Yang dijunjung oleh seluruh malaikat. Mana tahu besarnya bagaimana. Apalagi yang duduk atau yang ada di singgasana itu. Tapi Anda jangan itu sebagai sosok apa gitu ya. Enggak, dia kan juga makhluk guys. Enggak ada yang sama dengan dia gitu. Jadi Anda bisa bayangkan ayat Allah itu sebagai apapun itu. Karena apapun yang Anda bayangkan itu bukan Allah. Teman, itulah skala. Ini kita bisa cuma ngomong tentang skala. Makanya Allah itu ada di mana-mana, logiknya seperti itu. Sama kayak logik rumah ini. Rumah ini ada di sudut sana juga sudut sini. Beda sama bak cuci piring dengan dengan speaker yang lebih kecil guys. Jadi kalaulah besar bak ini sebesar rumah, dia ada di sana dan ada di sini gitu. Karena dia menutupi kita gitu kan. Nah, tapi tidak. Karena rumah yang besar, rumah menutupi speaker dan bak cuci ya. Jadi itu Allah dalam Islam. Ya, dia ada di mana-mana dengan logika seperti itu. Jadi dia tidak membagi dua dirinya. Tidak ada pembagian. Tidak ada perubahan. Karena sesuatu yang berubah akan berubah sih. Makanya ya, bukan akan ya, pasti. Kayak Allah berubah di Yesus. Berubah sifatnya. Yang awalnya maha kuasa jadi tidak maha kuasa. Yang awalnya gak butuh minum jadi butuh minum, butuh makan, butuh tidur, bahkan bisa mati juga, dilahirkan. Makanya kalau Anda katakan Allah berubah di Yesus, berarti Allah berubah jadi maha kuasa menjadi tidak maha kuasa. Itu nggak dapat terima logika. Justru ketika di Yesus lah dia kehilangan kemahakuasaannya. Dan terbukti dalam hidupnya dia nggak berkuasa atas apapun. Bahkan dia harus diberi kuasa guys. Jadi ngerti ya. Jadi Anda harus belajar tentang Islam, mengkaji gitu. Islam itu Allahnya masuk akal, logik. Karena dalam skala. Maka bisa diterangkan kenapa dia ada di situ, ada di New York, ada di Jakarta, bahkan di Pluto, dimanapun itu, tanpa dia kehilangan sedikit pun kemahakuasaannya. Karena dia tetap, apapun itu, dia tetap tidak pernah butuh makan, butuh minum, bisa mati, bisa dilahirkan seperti Yesus guys. Dia selalu, Allah ada itu selalu maha kuasa. Tidak pernah dia berubah di fase dia tidak maha kuasa. Ya kalau memang dia Allah, dia bisa dong. Saat ini dia ada di Jakarta dan pada saat yang sama dia ada di Amerika. Karena dia tidak terbatas. Nah, ya, caranya gimana gitu? Itu yang perlu Anda pertanyakan. Tentu hanya dengan cara membelah diri. Ya, belah diri. Kecuali kalau kita terangkan, kita tadi skopnya besar ya. Gitu. Makanya Islam itu semua bisa dijelaskan guys. Gitu. Kenapa dia bisa ada di Jakarta? Kenapa dia bisa ada di New York sekalian? Bahkan dia ada dalam urat nadi kita gitu. Ya kan? Karena ukuran skala guys. Karena kita pakai logik aja. Kalau skala tidak sebesar itu, ya dia harus belah diri. Sehingga sebagian bisa di New York, sebagian bisa di Jakarta. Paham ya logika berpikirnya? Makanya dikatakan berubah kan. Dia tidak harus belah diri atau dia harus berubah. Nah, berubah pun berubah yang belah dua atau berubah yang hilang sama sekali. Berubah. Jadi belah dua tuh kayak berubahnya apa ya? Ya kalian tahu Kak film yang ini cuma film ya, ada kayak gitu ya, berubah gitu cuma ada di film ya. Mohon maaf ya, cuma dari film. Makanya saya bawa ke film guys. Ada lihat ada film orang berubah yang jadi banyak. Berubah belah diri jadi banyak, dia ada 2, 3, 4. Apakah berubah seperti itu? Ataukah dia berubahnya seperti Clark Kent berubah di Superman gitu? Jadi Clark Kent yang udah nggak ada jadi Superman gitu guys. Yang mana gitu? Ya kan? bagaimana bisa? Dia adalah anak Allah tapi dia juga anak manusia. Ya jelas bisa. Karena dia tak
terbatas. Justru ketika dia jadi manusia, dia terbatas. Jangan Louis lupa. Ketika dia berubah jadi manusia, jadi terbatas. Terbatas, dia butuh makan, butuh minum, butuh segalanya, guys. Ini sekali lagi Louis nggak ngerti itu. Ya, justru nggak terbatas tuh ketika yang tadi, makanya Islam itu sangat logis. Dia tetap tidak terbatas. Kenapa? Dia tidak pernah berubah jadi manusia. Dia tidak pernah berubah jadi sesuatu yang terbatas kayak manusia. Dia tetap, jadi dia dengan ketidakterbatasan itu dia bisa di mana-mana saja, guys. Karena skalanya itu. Jadi perintah yang menyuruh saya untuk melihat di depan cermin, menanyakan bahwa orang Kristen nggak percaya Yesus anak manusia, itu perintah yang konyol. Ini kalau Anda bayangkan ya, misalnya kayak ya yang belah diri itu ya, kayak film Naruto lah, film apa gitu kan, dia berubah jadi 2 atau 3. Berarti yang bayangannya ada di New York, yang aslinya di Jakarta. Itu yang pertama. Atau yang kedua, Clark Kent berubah di Superman. Tetap Clark Kent berubah di Superman, tetap nggak bisa bagi dua kan? Karena Clark Kent ya Clark Kent, Superman gitu. Gimana cara bagi duanya, guys? Kecuali kalau Clark Kent Superman adalah tetap Clark Kent itu tetap ada, terus Superman keluar dari dirinya itu. Tapi kan tidak, dia berubah total. Jadi yang berubahnya gitu berarti ya mungkin cuma kayak Naruto itu, belah diri gitu kan. Perintah sotoy orang yang sok tahu tentang iman Kristen. Gini loh, iman Kristen percaya Yesus adalah anak Allah dan anak manusia. Ada orang di luar Kristen mengatakan bahwa Yesus bukan anak manusia menurut orang Kristen. Nah, ini namanya sotoy. Bukan begitu. Sudah terangkan di awal, ya. Jadi Suzuma ini pengen menyadarkan Louis, kalau begini harusnya gitu. Ini yang masuk akal. Karena bilangan itu, guys ya, saya katakan bilangan itu tidak ada 100% itu satu, nggak ada. Kalau ada kata 100% berarti 2. Kalau 1 itu ada 50%. Jadi 1 itu bilangan bulat ya, 1 itu 100%. Kalau Anda belah 2 ya, berarti 50%. Nggak ada 100%, nggak ada, guys. Kalau 100% ada begini. Nah, nih. Jadi gini ya. Ini berapa? 100%. 100% nih. Nah, kalau gini 50%. Kalau gini nggak bisa katakan 50%. Ini 100%, guys. Paham ya maksudnya ya? Karena udah 2 terpisah, guys. 100% berdiri sendiri, ini 100% berdiri sendiri, guys. Jadi nggak bukan saya katakan ini 100%. Tapi begini masih bisa. Ini 50% gitu. Ya kan? Sama kayak orang Indonesia bilang bahwa orang Indonesia ini percaya bahwa presiden Indonesia adalah Jokowi. Kemudian ada orang Amerika bilang bahwa orang Indonesia itu presidennya adalah Pak Prabowo. Nah, menurut Anda mana yang benar? Presidennya Jokowi atau Prabowo? Ya Jokowi dong, faktanya Jokowi. Mereka percaya presidennya Jokowi. Tapi ada orang luar ngomong bahwa presiden Indonesia adalah Pak Prabowo tahun 2021. Ya jelas itu sotoy gitu loh. Ya mudah-mudahan apa yang saya sampaikan. Apa hubungannya dengan orang bilang ini presidennya Jokowi dengan Prabowo? Apa hubungannya dengan anak manusia yang anak Tuhan? Kalau presiden Jokowi, presiden Prabowo itu sama-sama anak manusia. Jokowi anak manusia, Prabowo juga anak manusia. Yesus kan anak manusia, ya kan? Dan dia bukan anak Tuhan, dia anak Allah. Anak Allah dalam artian bukan anak yang itu, tapi label. Seperti juga orang melabeli orang jatuh sebagai anak setan atau anak iblis, ya kan? Jadi ada anak iblis, anak setan, ya manusia yang anak iblis, anak setan. Ada manusia yang anak Allah. Kita juga anak Allah, guys, bukan Yesus gitu. Jadi itu adalah label. Bahkan orang Yahudi di Taurat disebutkan Yesus bahwa Allah memanggil mereka orang Yahudi dengan sebutan Allah. Bukan berarti mereka Allah kan? Yesus membantah ketika ada orang yang menuduh dia menyamakan dia dengan Allah, ketika dia menyamakan aku dan Bapa adalah satu, aku adalah anak Allah. Jadi orang Kristen atau Louis ini sama kayak orang Yahudi, sama-sama salah sangka terhadap Yesus. Dan Yesus menolaknya. Yesus mengklaim menunjukkan kalau dia tuh sebenarnya tidak pernah menyamakan dirinya dengan Allah gitu, karena dia bukan Allah, guys. Oke, jadi sekian dulu video kita kali ini. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys.